kan kemarin tuh udah diupload berapa minggu yang lalu ya. Podcastnya udah diupload, aku upload ke SoundCloud. Judulnya tuh aku karena aku kayak kepikiran aja langsung setelah pulang gitu. Dan dari itu ya langsung ketahuan lah itu dapat dari mana, soalnya dari judul cerbungnya kan sebelum pulang. Ya. Itu mungkin aku pengen nanya dulu, ada sesuatu nggak sih dari sebelum pulang itu, kenapa kami gak judulnya sebelum pulang judul cerbungnya? Apa antar diceritanya bakal dijelasin atau kepikiran nggak Pak? Kenapa sih? Sebenarnya simple sih, kakak menceritakan apa yang kakak lakukan sebelum akhirnya kakak pulang gitu. Karena sebenarnya tujuan dari exchange itu adalah untuk kembali ke Indonesia kan. Jadi sebelum pulang tuh nyiapin apa sih buat balik ke Indonesia, karena perjalanan sama di sana tuh nggak hanya untuk setahun di sana aja, tapi waktu balik bawa apa sih waktu balik. Makanya dikasih judulnya sebelum pulang. Kasih judulnya sebelum itu karena itu ya, karena apa namanya, berarti karena nyeritain apa yang dilakukan sebelum pulang ya sih. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Terus paling sama ada sesuatu sih, kayak misalnya teman-temanku sendiri ada yang nanya gitu, oh ini kamu kenapa bikin kayak gininya, terus aku kan emang ya, jawabanku ya iseng aja ya, karena nggak ada tujuan apa apa. Terus ya suka ya, ini percobaan aku dengan membuat podcast pertama kali, karena akhir-akhir kemarin aku lagi suka dengerin podcast. Terus ya iseng aja, terus orang-orang pada nanya lagi, kenapa sama Kamega tuh kan, saya AFS tuh kan banyak kan, mungkin orang-orang ITB banyak yang alumni AFS gitu, tapi kenapa Kamega pertama, paling aku jawabnya karena yang aku kenal Kamega. Aku nggak kenal yang lain. Terus ya terus AFS juga apa ya, aku sendiri baru denger itu, maksudnya kayak baru denger pas di kampus. Kayak aku sebelumnya pas SMA nggak tahu tuh istilah AFS atau ya program-program inilah, jadinya aku pengen tahu lebih. Terus kebetulan Kamega juga kan nyeritain di web gitu kan, di internet, dan bisa dibaca semua orang, jadinya ya udah aku bikin kayak gini, kayak semacam mungkin cerita lebih lah selain dari tulisan itu, bisa mungkin didengerin sama orang-orang yang pengen denger. Itu sih ya. Terus dah lanjut sih, paling udah mulai lanjutin lagi ceritanya, berarti udah 4 bab berikutnya ya dari ramalan terakhir. Terus lanjut di bab 4 yang judulnya gagang telepon. Nah itu kan oh iya, sama follow up yang kemarin juga, kalau aku dengar lagi tuh orang-orang harus baca dulu untuk bisa ngerti omongan kita. Kami kan nge-share-nya gitu, baca dulu ya sebelum dengerin, soalnya ya aku juga harusnya tuh kayak semacam ya diceritain dulu lah babnya tentang apa dulu, jangan kayak aku kan waktu itu kemarin tuh kayak langsung nanya aja tentang bab itu, kayak nggak diceritain dulu, jadinya mungkin orang-orang bakal bingung kalau nggak baca dulu ceritanya. Ini mungkin aku aja deh yang ceritain dulu apa ya, bab berikutnya nih ngomongin apa, kan judulnya gagang telepon. Terus pokoknya nyeritain hari berikutnya masih di tempat summer camp kan ya, dari sahur paginya gitu. Terus kegiatan sehari-harinya di kafetaria ya, kayak di sekitar summer camp berarti itu tempatnya, tempat makan di sana, sampai buka lagi sorenya ya gitu dia. Terus yang diceritain di sini tuh kayak berarti pengalaman Kamega nelpon ya, berarti kayak nelpon orang tua itu, berarti untuk pertama kali di Amerika apa sebelumnya? Kan waktu sampai di Washington DC itu cuma chatting di Facebook kan. Cuma chatting di Facebook, dan itu tuh emang ngabarin ya udah sampai gitu di Washington DC. Tapi waktu itu pun harus ketemu sama host fam. Terus jadi yang pertama kali nelfon orang tua ngomong lagi setelah di bandara dulu di Suta itu ya itu hari itu. Jadi sekitar berapa hari itu ya? Sekitar 4-5 hari setelah terakhir ketemu kali ya. Di perjalanan ada seharian. Jarak dari terakhir ketemu. Ya 4-5 hari setelah terakhir. Emang berangkat dari Indonesia dari Jakarta? Iya. Orang tua di Jakarta. Terus ya itu feeling pertama yang ngerasain di nelfon tuh emang terasa itu sejauh itu sekarang sebenarnya gitu. Tapi ya masih apa ya,
rindunya tuh baru kerasa tuh waktu dengar suara orang tua gitu loh. Iya sih. Kita masih dengar tapi aduh kayaknya dia udah jauh banget gitu. Itu kan pakai apa sih, pakai international card gitu, berarti di telepon umum gitu apa gimana, apa di Bisa di telepon mana aja sih, itu kan di telepon kantor ceritanya, telepon kantor. summer camp itu. Jadi ya tinggal dial nomor sekian gitu untuk international. Jadi kita beli kartu, semacam kartu apa namanya itu, ada saldonya lah gitu. Terus bisa nelfon sekian menit, jadi waktu itu kepake. Ya buat ngabarin itu sebenarnya ngobrolnya nggak lama sih waktu itu, cuma dan speechless juga sih sebenarnya, nggak tahu mau ceritanya dari mana sampai mana gitu, masih jet lag, masih itu kan. Tapi intinya ya ngabarin aja kalau baik-baik aja, udah ketemu sama mom dad gitu yang alhamdulillah baik. Terus masih belum sampai rumah, pokoknya ceritain itu kan. Pengennya sih waktu itu ngobrol sama semuanya, tapi enggak, sama mama aja. Berarti itu kalau nggak salah ngomongnya berarti siang hari, pagi kan, pagi di siang hari sore di Amerikanya. Dari Amerikanya subuh di Padang. Nggak ngabarin dong, kebetulan udah langsung angkat aja ibu. Emang udah bangun sih mau subuh kan gitu. Nggak bisa, ya nggak ngabarin dulu. Langsung aja. Gitu sih. Sama ya berarti nggak bawa HP ya dulu sih, HP atau pas SMA dulu sebenarnya saya disaranin dari apa namanya, Bina Antar Budayanya, jangan bawa alat komunikasi karena akan ribet nanti sama misalnya di bandara gitu kan ribet. Terus ya udah saya emang nggak bawa terus, dan emang susah kan, maksudnya kayak sinyal kartunya beli lagi gitu. Dan emang sama saya nggak pernah beli handphone, nggak pernah punya handphone. Jadi kalau nelfon orang tua tuh itu pakai international calling card itu, jadi dari rumah pakai itu, atau ya video callan pakai Skype. Tapi kalau SMA kalau lagi di Indonesia kan mereka udah megang HP udah sama udah, berarti emang nggak dibawa ke Amerika aja. Paling itu aja sih, nggak lumayan pendek juga kan babinnya. Transisi terus. Oh ya berarti kan ya sekalian lanjut ke bab 5 kan judulnya perkasi bacanya apa sih, perkasi. Berarti sehari ibaratnya gimana ya? Totalnya 2 hari doang di summer camp ya? Kayak kan enggak, sebenarnya banyak. Itu disingkatannya. Enggak sampai seminggu tapi beberapa hari di summer campnya. Terus ini cerita ini cuma terus langsung lanjut ke perkasinya. Nah itu emang bab itu menceritakan gimana suasana di sana. Terus deskripsi rumah hosfam ya cerita juga. Jadi saya kan dulu tuh berharapnya emang bukan tinggal di kota besar gitu. Pengennya dulu tuh kan ada kakak kelas juga kayak ikut exchange, kayak lihat suasana rumahnya yang kayak rumah-rumah yang halamannya luas ya gitu kan, yang kalau salju tuh halamannya tuh ketutup sama salju kan. Seneng liat yang kayak gitu daripada yang di apartemen gitu kan. Berharapnya sih tinggal di suburb. Jadi kan kalau di Amerika tuh ada namanya suburban, jadi kota-kota di sekeliling kota besar lah gitu, kayak kota-kota tempat buat residence lah, buat tempat tinggal. Nah Perkasi itu sekitar 1 jam dari Philadelphia, jadi yang metropolitannya itu Philadelphia itu. Jadi di suburban, jadi itu rumahnya memang rumah mom and dad, dekat sama orang tuanya mam. Jadi orang tuanya mam tuh rumahnya sebelahan doang sih sebenarnya, jadi emang tanah kayak seluas tanah. Blok nggak sih dipanggilnya, seblok gitu apa enggak? Ya blok juga sih. Bukan ya? Berapa? Jadi sekarang jadi ada 3 rumah orang tua mam dad yang asli, terus rumah mam sama rumah adiknya mam ada di sana sekarang. Terus sesuai ekspektasi sih gitu. Saya juga nggak terlalu paham sih apakah segitunya AFS mempertimbangkan referensi kita apa kayak gimana ya, tapi mungkin kalau saya tanya sama host mom sama host dad, mereka gimana sih caranya bisa milih saya gitu ya. Jadi katanya tuh mereka tuh apply jadi host fam, terus mereka dikasih rekomendasi sekian nama orang gitu. Kalau nggak salah ada 4 cewek gitu yang mereka kan emang prefernya cewek gitu.
terus dikasih rekomendasi 4. Nah mereka akhirnya pilih 2 ini, saya sama Mia dari Thailand gitu. Jadi mungkin yang 4 orang ini gimana sih caranya, mungkin ya itulah ya, mungkin penempatannya, oh ini orang tuanya tinggal di sebelah sini, bisa itu jadi preferensi kita waktu wawancara itu dipertimbangkan, bisa jadi sih kalau ya. gitu. Berarti emang pas wawancaranya ditanyain dulu preferensi di sananya. Dan Kak Mega ya pengennya disebut gitu. Terus sama ke kayak diceritain juga, oh ya yang itu date-nya punya Al-Quran, terus pas itu dia bilang gitu udah nyelesain. Enggak, jadi itu ke ruang tamu kan, pertama masuk tuh di ruang tamu gitu, terus ruang tamu sofa ada meja sudut gitu, terus ada Al-Quran, bentar ini tuh Al-Quran gak sih gitu kan, ya kayak Al-Quran itu lah, kayak Al-Quran orang bawa dari Mekah gitu. Iya. Pas buka ini beneran Al-Quran kan, bingung ini gimana, waktu tuh dia tuh masih lagi kemana gitu, waktu itu saya sama Mi gitu, terus yang Mi kan nggak pernah lihat mungkin ya, terus Mi itu kan Buddha, soalnya Buddha orang Thailand, jadi mungkin asing ya, terus itu apa gitu kan, terus oh ini Al-Quran, bilang kan ini our holy book gitu kan for Islam, terus ini bahasa apa gitu kan, bahasa Arab, itu saya emang bisa baca, bisa karena kayak bacain kan ke Mi, terus oh kayak gitu kan, kalau kita kan baca Al-Quran bukan kayak baca doang tapi kayak berilmu kan, terus oh kayak gitu baca, terus baru dia datang deh, terus tanya kan kok punya Al-Quran gitu, terus gitu. Nah ternyata 2 atau 3 tahun sebelumnya Mamdad itu pernah ikut interreligion gitu, conference gitu di London. Di sana mungkin ya ketemu sama orang Islam, dan orang Islam itu ngasih Al-Quran itu ke Dad, jadi kata Dad pun saya udah baca atau akhirnya baca terjemahannya Sampai beres itu ya. Terus langsung wow Padahal baca apa? Kita pun mungkin nggak banyak yang baca translatannya yang bahasa Indonesia sampai beres kan, kita kan fokusnya lebih ke Arabnya karena emang kita udah diajarin baca Arab, jadi jarang merhatiin ya, kadang-kadang kalau cuma ngelihat artinya gitu nggak ngebaca dari awal sampai akhir. Mungkin dia juga mungkin tertarik gitu ya sama mungkin mempelajari agama-agama lain. Ya jadi kalau mau sama Mas saya itu udah saya ceritain dulu ya di bab itu tuh, jadi mereka tuh kan pengurus gereja yang cukup yang petingginya lah gitu ya di pengurusan gereja itu. Jadi saya tuh mikirnya awalnya kayak gimana ya, jadi mungkin mereka tuh emang tahu tentang Islam tuh ya karena waktu itu dikasih orientasi buat host-fam gitu ya. Tapi ternyata si Dad ini udah sepaham itu berarti ya, kalau saya salah berarti Dad itu kan hidup pada baca Al-Quran. Nah sejak awal tuh saya udah nggak nih, ini tuh berarti harus hati ya, ini kalau ngomong pun jangan ngasal gitu, Dad aja udah baca Al-Quran gitu kan. Kalau ditanya-tanya tentang Islam gitu ya. Ya kayak apa ya, kayak ini tuh nih orang aja udah tahu nih, harusnya saya bisa merepresentasikan itu, atau setidaknya saya nanti kalau ngomong udah kayak saya sama apaan belum ya gitu, jadi ini berhati-hati membahasakannya gitu ya. Soalnya kalau misal host fam-nya nggak tahu sama sekali tentang Islam ya, kita ya beda lah ya, beda cara dari sikapnya cara kita bersikap aja mungkin agak beda, tapi setelah tahu tuh ya. Paling sama ini pertanyaan itu aja sih, ada tempat favorit nggak di Bekasinya? Apa sehari-hari mas sekarang? Yang saya ingat dari Bekasi itu dia tuh kayak Bandung, pagi-pagi itu berkabut. Jadi nggak semua musim sih, tapi itu karena sih most of the time dia tuh, kalau saya kan berangkat sekolah tuh biasanya jam 6 gitu kan, jam 6:04 lah kayak lama. Itu tuh lagi, jadi di Bekasi tuh banyak kebun jagung, kayak lapangan rumput, banyak lapangan terbuka gitu ya. Terus kan rumah-rumahnya pun halamannya luas gitu kan. Nah itu tuh pagi-pagi tuh berkabut karena itu cuaca malamnya dingin banget, terus diterpa matahari kan jadi panas kan, itu kan dia berkabut. Itu yang paling saya ingat sih yang dari Bekasi itu. Dan
saya bisa bilang itu bahkan lebih hijau dari tempat saya tinggal di Padang gitu. Soalnya saya tinggal di Padang tuh cukup di kota ya, di kota dan dan waktu Bekasi itu malah lebih hijau sebenarnya, yang masih ada creek kayak sungai kecilnya gitu. Kayak kita melintasi itu cuma pergi sekolah gitu. Soalnya nggak jauh sih, 10 menitan doang naik mobil gitu dari rumah. Tapi ngelewatin hutan, masih ada hutan. Ini lebih hijau sebenarnya di Bekasi itu. Kalau di sana sebenarnya nggak ada yang terlalu ikonik gitu. Paling apa ya? Yang Perkasi itu tingkat apa ya? Kalau di Indonesia mungkin Borough tuh desa, jatuhnya apa kecamatan? ya, Atau kecamatan terlalu luas. kecamatan terlalu luas, desa tapi terlalu kecil juga. Di antara itu ya pokoknya. Kecamatan atau desa? Kelurahan ya. Di jenis area Apa ya? Kampung. kampung. Kampung ada kotaan dikit. Yang saya skalanya kalau kecamatan terlalu luas. Kecamatan terlalu luas. Tapi ya lebih kecil lagi. Borough Bekasi. Ini emang nggak di kota, jadi nggak ada tempat ikonik gitu ya. Saya kayak nggak ada pusatnya pun gitu. Tapi kan dekat apa ya? Berarti kalau ya Philadelphia ya. Ya, Di sananya suka kesananya sering nggak? Mega sering nggak? nggak sering tapi beberapa kali. Misalnya kalau ada acara spesial di Philadelphia, kita ke sana. Ntar deh diceritain selanjutnya. Oh ya, ntar ceritain ya. Belum cerita ke Philadelphia pertama kali, belum ya? Oh ya belum. Belum. Udah nanti aja. Udah nanti itu sih berarti bab 5 ya, Perkasi nyeritain ya deskripsi kotanya, deskripsi apa namanya rumah hospamnya, sama ada yang terakhir tuh belanja di departemen store-nya ya gitu ya. Itu Iya. ada di Perkasinya departemen store. Iya, teman. Apa agak kok Itu bahkan udah di sebelah Perkasi, bukan di Perkasi lagi. Itu udah di kayak, nah saya nggak tahu deh itu tuh kelurahan atau apa ya. Nggak tahu itu kelurahan apa ya, jadi udah di sebelah sananya lagi gitu. Terus lanjut ke bab 6 aja. Terus kan judulnya Penridge High School kan? Yes. Penridge High School. Nah, itu berarti di daerah mana, di dekat Philadelphia apa di daerah Perkasi? Ini masih di Perkasi. Masih di Masih di Perkasi itu, jadi kayak 10 menit doang dari rumah kalau naik mobil. jadi emang Jadi kayak apa ya? Kayak rumah yang dengar nggak dari orang Bandung ya. Nah, kalau kebayangnya buat ini, jadi nggak apa ya, udah ceritain. rumahnya itu di Dago Atas lah, Dago Atas. Dago Atas di Bandung. Nih sekolahnya di ITB. Oh, dari Dago Atas ke ITB, kira-kira kayak gitu ya. Tapi jalannya nggak jalan gede kayak Dago, tapi jalannya ada jalannya yang kecil gitu. Dan masih banyak hutan-hutan, masih ada sungainya, kebun jagung gitu, lewatnya gitu. Berarti itu daerahnya cuma satu sekolah gitu, apa di sekeliling sekolah itu ada sesuatu lagi, apa cuma satu Enggak, kota? public high schoolnya cuma itu, Cambridge High School doang. Kalau udah di town lain, nah itu ya bacanya town. Ya. Kalau udah di town lain itu udah high school. Kalau di Perkasi itu, nah ini beda lagi, ini school district bahasannya, bukan bahasan kawasan pemukiman lagi, tapi school districtnya. Jadi ini school districtnya Penridge. Penridge tuh cuma punya satu high school. Tapi kalau middle schoolnya ada South, North, 2 apa 3 ya? Kayak gitu, ada beberapa yang junior high school gitu. Berarti Perkasi itu bagian dari Penridge. Bagian dari Ya. Penridge School District. Penridge berarti ya kayak mungkin kecamatannya atau kabupatennya yang lebih gede lagi daripada Perkasinya gitu. Tapi saya kurang paham sih kalau school district tuh kayaknya Tingkatannya seberapa nggak tahu. Iya, nggak tahu seluas itu kayak batasannya kayak gimana, tapi beda sama batasan tahun gitu. Ini namanya berarti Penridge itu school district. School district ya. Oke. Terus ya paling backgroundnya dulu, nyeritain yang bab 6 itu isinya apa. Berarti Kamega masuk ke kelas 12 kan ya di Iya. Berarti namanya apa? Senior ya. Senior. Oh iya. Penamaan kayak gini tuh apa ya? Kok aku miranya malah di kampus ya, yang 4 tahun di kampus. Apa kalau di Amerika di high school? Emang di high school udah
nggak dari hasil junior high school pun gitu, jadi Junior high school-nya 4 tahun. di semua level pendidikan. Jadi kalau kalau ada Oh. 4 level berarti ada freshman, ada kalau di Amerika itu kan kelasnya 9, 10, 11, 12. Jadi 9 tuh freshman, terus sophomore, junior, senior gitu. Kalau kalau yang di middle high school-nya itu freshman, junior, senior langsung. Freshman, junior, Jadi senior. ngomongnya dia senior year in middle school, di middle high school gitu. Nggak ada sophomore gitu ya. Apa nih? Sophomore Ya, ya, nggak ada yang sophomore. itu dari kalau semua level pendidikan udah ada. soalnya apa ya, kayak mungkin setahu aku sebelumnya juga kayak ini sekarang di kampus ini misalnya 4 tahun itu kan berarti misalnya aku tingkat 2 tahun kedua, sekarang berarti aku sophomore, berarti kalau di Amerika college-nya apa college berarti university-nya Iya, kayak gitu juga. Iya, kayak gitu juga. Sophomore-nya di setiap Level pendidik, setiap sekolah, tahapan sekolah tuh gitu manggilnya. berarti apa ya, seniornya bisa 2 kali das di high school, pas di college, pas di ya itu berarti kirain cuma khusus dipanggil pas di universitas atau pas di high school, berarti itu emang setiap tingkatan kayak gitu ya. Oke. Terus ngambil kelasnya ini aku sebutin aja. Kalkulus, Environmental Science, Jerman, International Relation, Digital Design 1, sama Art and Design. Nah itu proses milihnya gimana? Nah jadi itu saya tuh nggak dikasih, maksudnya saya nggak punya kewajiban untuk ngambil kelas tertentu, cuma dari Penridge High School itu ngerekomendasiin saya untuk tetap ngambil kelas matematik sama natural science, karena backgroundnya saya tuh IPA kan di Indonesia gitu. Dan saya pun kan kalau balik ke Indonesia harus ngambil kelas lagi gitu, misalnya kelas 3 lagi kan, mungkin supaya tetap bisa apa ya, tetap bisa recall pelajaran-pelajarannya, direkomendasiin buat tetap ambil matematika sama natural science. Saya iyain. Jadi di Amerika tuh sistemnya banyak banget pilihan kelas, jadi semua itu bisa ngambil pilihan kelas itu loh. Misalnya mau ngambil matematika, nggak ngambil matematika doang, nanti dia milih, misalnya milih, kalau di sekolah saya itu ada algebra, ada kalkulus, ada statistik, ada geometri, ada apa lagi sih cabang matematika tuh, lupa deh, itulah pokoknya itulah. Kalau kalkulus tuh biasanya ngambil algebra dulu, nanti tahun 3-4-nya baru ngambil kalkulus gitu. Nah saya natural science gitu, dia tuh bisa milih mau ngambil fisika, chemistry, ngambil biology. Nah saya ngambil environmental science karena saya tertarik lingkungan dan ada nih environmental science gitu, dan pengen coba yang lain gitu kan, bosan yang ngambil chemistry, physics dan nggak mau yang mikir banget gitu kan. Saya kayak environmental science, terus kayak ngambil social science tuh banyak lagi pilihannya gitu, mau ngambil political science-nya kah, government-nya gitu, atau saya ngambilnya semester 1 tuh international relation. Terus ada arts-nya. Nah nanti yang bagian arts itu serah mau ngambil apa, mau ngambil ceramics kayak bikin keramik-keramikan gitu, atau apa namanya, orkestra atau choir gitu banyak kan. Nah saya ngambilnya art and design gitu. Art and design tuh kayak keterampilan di kita sih sebenarnya, keterampilan di kita gitu. Tapi setiap kategorinya itu kan ada kategori matematik sama yang lain tadi, cuma boleh milih satu gitu apa bebas sebenarnya? Maksudnya sih kuotanya berapa atau ada pembagiannya khusus? Jadi milihnya tuh kan mereka tuh kan kayak credits ya, kayak SKS sama kita gitu. Maksudnya sebenarnya kreditnya sih normal nggak ya? Nggak tau, ngambil sistemnya credits gitu. Nah kalau nggak salah itu mereka harus ngambil per sub kelas itu, kayak matematiknya, natural science-nya gitu. Harus mereka bisa ngambil 2, saya bisa ngambil 2 kan, art and design sama digital design. Bagian artsnya bisa 2, ngambil 2 bisa. Kalau mau juga mungkin matematik atau yang lain juga bisa ngambil 2. Bisa. Mungkin, tapi jarang kali ya. Jangan capek. Terus nah jadi tuh dengan pilihan yang banyak itu mereka juga bisa milih level gitu.
level pemahamannya. Hmm. Saya nggak hafal nih masalahnya. Ya, Empat apa? tuh. Jadi em, ada apa ya sih kayak Basic, saya ceritanya Jerman tuh apa advance. namanya? Kenapa? Jerman one itu namanya elementary, jenis Oh. elementary gitu. Jadi yang paling Dasar. dasar gitu. Ya. Nah, jadi bisa nih misalnya saya nih dari tahun 9 kelas 9 dari tahun 1 saya ngambilnya Jerman aja. Tapi nanti setiap naik tingkat saya naik level Jermannya. Nah gitu, saya ngambil algebra, bisa algebra aja terus sebenarnya, tapi naik level gitu setiap kelas tuh ada gitu, ada levelnya tuh dari yang paling dasar banget, pemahaman yang buat dasar banget, terus yang middle, terus yang ketiga nih yang saya hafal Hanar, karena saya banyak ambil kelas Hanar itu yang buat yang paling sebenarnya yang paling tinggi lah, biasanya anak junior yang ngambil kelas Anar itu. Terus nah ada yang paling tinggi itu satu lagi, nah saya lupa, pre-college. Nah itu baru ingat, pre-college itu kelas yang kalau biasanya orang ngambil itu, anak-anak senior ngambil itu karena dia tahu kalau dia kuliah nanti mau lanjut jurusan ini, dia tuh harus ngambil mata kuliah itu dulu sebagai dasarnya. Kayak kita misalnya, kita tahu nih mau masuk ITB, kita harus ngambil Matdas, Fisdas, Kimdas itu kan. Nah kalau di Amerika tuh mereka bisa nyicil itu ngambilnya di SMA, jadi nanti waktu college mereka nggak perlu ngambil mata kuliah dasar itu lagi. Nah, jadi level yang diambil di SMA itu udah selevel kuliahan gitu. Itu pre-college class gitu dia ngambil, jadi levelnya udah level yang paling tinggi itu namanya. Biasanya senior yang ngambil itu. Menarik sih itu ya. Jadi itu pembagiannya di Amerika. Menurut Kak Mega, nggak tahu sih pengalaman 1 tahun cukup apa enggak ngebandingin sistem pendidikan di Amerika sama Indonesia gimana? Banyak banget yang bisa dibandingin sebenarnya. Pertama tuh dari banyaknya pilihan kita bisa ngambil apa ya, yang saya sukai itu adalah karena saya ngerasa kalau SMA tuh sebenarnya kita udah dewasa buat memilih apa yang kita sukai sebenarnya. Dan sedangkan di Indonesia kita nggak dapat pilihan itu gitu. Kalau di Amerika tuh mereka udah disuguhkan sebanyak itu pilihan sebenarnya dari SMA. Gitu ya. Nah, jadi jangan bayangin SMA saya tuh kayak SMA negeri di Indonesia. Jadi SMA saya tuh gede banget, bayangkan setahun anak-anak usia SMA itu tuh satu SMA doang, bayang nggak? Satu angkatan, jadi satu kayak ribu kayak kampus ukurannya tuh, jadi gede banget sebenarnya. Mungkin se-ITB, sekampus Ganesha, nggak segede ini. Nggak se-ITB juga sih, tapi segede itu kampusnya. Jadi mereka bukan, maksudnya mereka nawarin pilihan sebanyak itu pun bukan buat anak gimana ya, rugi lah sekolah kalau misalnya level itu kayak level SMA di Indonesia aja, tapi yang mereka provide sebanyak itu pilihan kan. Bayangkan nggak sih kalau kelasnya sebanyak itu, berarti kan gurunya sebanyak itu nggak sih? Ya, ruangan yang disediain juga nah, sebanyak ruangannya juga sebanyak itu. Nah, mereka bisa ngadain itu tuh sebenarnya dengan memang school itu tuh jadi school yang sangat terpusat. Jadi itu school districtnya kebijakannya cuma ada satu sekolah, tapi semua di sana tuh terakomodasi di sana, dari ruangan semuanya ada di sana, guru-guru di sana semua gitu kan. Nah, bahkan di sekolah saya itu, di school district saya itu ada vocational schoolnya juga kayak SMK gitu. Nah, vocational school tuh sistemnya kita juga bisa ngambil kelas vocational school, tapi nggak di gedung sekolah itu, dia kayak pergi ke bengkel, istilahnya bengkel yang itu loh di luar sekolah sana, untuk mereka belajar keterampilan vocation itu. Nah, yang saya sukai itu sih, maksudnya banyak pilihan. Satu, kita jadi kenal banyak orang banget waktu SMA itu. Ya, jadi soalnya tiap kelas beda-beda gitu kan. Banyak teman-teman kita tuh setahun gitu loh, setahun sebenarnya kita tuh kena. Jadi walaupun orang Amerika tuh misalnya dibilang apa namanya tuh, lebih, kalau kata orang kan orang Amerika tuh lebih tertutup lah ya, lebih yang urusan dia sendiri aja, individualis. Nah itu individualis itu, tapi nggak kayak gitu sebenarnya. Soalnya nggak kayak gitu. Soalnya bukan, mereka tuh nggak individualis kayak gitu, tapi mereka sebenarnya lingkungannya jadi lebih luas itu loh di sekolah itu ya. Makanya dapat prestasi di sekolah, terus jadi orang terkenal di sekolah, itu suatu yang sangat membanggakan buat orang Amerika tuh. Karena ya dia tuh kalau terkenal di sekolah itu berarti dia tuh setahun gitu. Seangkatan gitu ya. Setahun dia tuh terkenalnya cuy. Jadi bunga kota, kalau bunga di sekolahnya udah bunga kota sebenarnya. Jadi
satu itu efisiensinya ya, kalau menurut saya itu efisiensinya menurut saya sangat bagus itu, yang karena itu tuh semuanya dipusatkan. Dan jadi kebayang nggak sih, jadi pagi-pagi itu pun kayak transportasi itu ya mengarahnya ke satu itu, ke satu daerah doang untuk sekolah, nggak berserakan kayak gitu kan, orang mana kemana, orang rumahnya di sana pergi ke sini gitu kan, orang rumah di sini pergi ke sana ya kan, nggak diatur gitu school districtnya. Kalau itu kan ya udah ngumpul di satu titik gitu, efisien gitu. Kalau guru tentu beda ya, jadi kalau saya tuh alhamdulillah dapat guru yang memang emang skillnya tuh udah terbukti di sana. Bukan bukan dibilang skill, bukan mau bilang skillnya guru-guru Indonesia apa ya, tapi kebetulan nih yang saya rasakan di sana, misalnya saya ngambil digital design itu belajar waduh ini kan bukan, ini cerita semester 2 sih, saya belum lihat. Atau ya secara Jadi, umum mungkin secara umum mereka tuh memang bekerja di sana di bidang itu gitu. selain guru emang ada pekerjaannya apa, guru sebagai part time atau tetap full time? Tergantung sih ya. Ada Guru yang memang misal apa ya, nggak usah saya ngomongin itu deh, passionnya tuh kelihatan loh. Guru yang dengan passion sama guru yang itu tuh memang dia tuh tugasnya itu beda nggak sih? Dan kebetulan tuh saya banyak dapat guru tuh yang muda, jadi yang masih fresh, yang masih apa-apa tuh. Yang saya sukai juga ya passionnya guru tuh kelihatan di ruangan dia. Jadi kan kalau di sana tuh moving class, jadi ruangan itu punya guru itu gitu. Guru itu tuh bisa ngedekor kelasnya tuh sesuai sama passionnya dia gitu. Nah dia cintanya sama bidang itu tuh kelihatan kan di ruangan itu. Ini guru math ya, dia tuh kayak ngedekor itu bikin quotes-nya dia gitu gede, math is gooder than English. Math tuh bahasa yang lebih penting daripada Inggris sekali gitu loh ya. Dia tuh ya passionnya, misalnya guru saya yang di environmental science gitu, dia tuh environmental science tuh kelasnya agak beda, karena kelas ada ruangan, terus itu satu ruangan gede tapi kayak ada dua bagian gitu, ada ruangan yang buat kelas yang kursi terus ngadep ke papan tulis, ada yang kayak meja lab. Ada sekalian lab ada meja lab yang bawahnya ada rak gitu. Yang kayak meja lab kita biasa lah yang di sini. Terus emang kayak dari poster-poster itu udah poster-poster kayak siklus nitrogen, siklus oksigen gitu-gitu loh. Semuanya itu kelihatan dari kita waktu kita udah masuk kelas tuh aja udah kelihatan itu tuh. Jadi feelingnya juga langsung kerasa gitu, langsung tuh atmosfernya tuh benar-benar kerasa gitu. Kalau misalnya masuk ke social sciences tuh biasanya itu dia buku-bukunya banyak gitu. Pokoknya ya berarti mungkin di setiap ya kerasa gitu lah intinya, di setiap matkul setiap pelajarannya kerasa gitu feeling sama mungkin apa ekspresi dari gurunya, passion gitu. Nah, terus sama ya berarti masih kalau ya kenalan di SMA, di high school maksudnya masih banyak gitu, dan kontak gitu, masih kontak sama mungkin kalau keep in touch nggak terlalu keep in touch, tapi ya we are friends in Facebook gitu loh ya, kadang masih komen-komenan dan gitu aja sih. Sekarang udah jarang sih buka Facebook sebenarnya, tapi ya masih tahu sih, masih tahu updatean mereka sekarang, mereka di mana gitu. Udah ada yang punya anak, udah ada yang punya itu udah tahu kan. Nah, terus sama ini sih kayak pertanyaan sendiri sih, apa Penrich High School itu sekolah olahraga nggak, sports school gitu? Apa misalnya kan kalau di Amerika tuh terkenal, misalnya kalau basket NCAA, kami itu tertarik tentang olahraga kayak gini, ngikutin nggak? Tahu tapi nggak tanya nggak sekolah gitu, tapi ya ada. Saya ada tim. Kalau saya tuh yang ngikutin football. Ya, American football. Saya harus ceritakan ini, tapi kayaknya cerita ini di bab selanjutnya deh. Ada ya. Berarti bakal diceritain gitu tentang itu. Ya. Ada yang bagian yang saya sukai dari budayanya olahraga Indonesia. Ya, soalnya aku emang ya ngikutin gitu, emang kayak ya emang aku sih tertarik banget sama olahraga gitu kan, kayak misalnya kalau sepak bola aku ngikutin ya liga-liga Eropa, sama kalau misalnya basket ya aku ngikutin NBA. Malah aku hampir ngikutin semua olahraga ini. Misalnya kalau aku pernah searching juga nama-nama tim di Philadelphia, kan ada Phillies yang diceritain juga di bab ini, tim baseballnya kan, Major League Baseball, terus ada Flyers, Eagles itu tim football, terus Flyers tim hoki sama 76ers tim basketnya NBA ya.
Yap. Nanti bakal diceritain ke depan tentang Tim budaya sekolah, tim sekolahnya beda lagi, ada namanya. beda lagi dong. Nah kalau Paris High School tuh iconsnya tuh Rams. Rams tuh kambing hutan. Itu olahraga apa? Enggak, itu jadi ya kalau nama tim olahraganya khususnya Ram. Apa nickname atau emang ada gitu nama timnya? Enggak, Penrith aja. Penrith High School. Penrith apa gitu, Penrith football. Nah saya tuh kan sudah cerita di sana belum ya, saya ikut unit apa, unit belum ya, school apa belum ya, gue udah jelas jangan deh ya, pokoknya ada ya, ada nanti cerita tentang itu. Oke. Ya aku kayak tertarik aja tentang ada olahraganya nih. Oke, terus udah deh cukup tentang bab 6 tuh Penrith High School. Terus terakhir maksudnya Penrith High School tuh masih yang bab 6 tuh masih hari belum, pertama doang kan, belum jadi masih banyak kok cerita tentang sekolah ya kan, kehidupan saya nanti sebenarnya tentang sekolah itu kan intinya. Ya mungkin ini kayak introduction dulu lah ya. Ya memang bab awal emang kayak ya pengenalan gitu kayak. Yes, benar. Terus ya bab berikutnya juga mungkin ini termasuk pengenalan juga tentang judulnya Thai Girl. Ya Thai Girl kan ibaratnya. Ya pokoknya ngejelasin tentang apa? Berarti host sister ya. Host sister Kamega selama di Amerika yang namanya Mi ya. Ada nama lengkapnya? Nggak ada. Lukmi. Jadi gini, tahu kan sih orang Thailand itu? Orang Thailand tuh namanya tuh panjang aneh gitu, nanti panggilannya tuh ada beda sendiri. Kalau Thailand biasanya kayak gitu. Kalau kalian ngefans sama artis Thailand biasanya tuh nanti kalau di sosial medianya nggak kan itu namanya tuh panggilan dia itu. Kalau saya nggak perlu kasih tahu nama aslinya lah ya, orang Thailand ini. Panggilannya tuh Lukmi itu artinya teddy bear. Tapi kita manggilnya Mi. Terus emang ya sehari-hari sama teman-teman dipanggilnya Mi. Terus dia memperkenalkan dirinya Mi. Ya paling di bab 7 ini ngeceritain ya hobinya atau yang ngejelasin ya gambaran umum lah tentang Mi gitu. Terus satunya sebenarnya yang pengen saya ceritain itu adalah nanti tuh Mi itu punya peran penting dalam cerita exchange year saya itu sebenarnya, yang awalnya bukan orang yang sebenarnya tidak pernah saya harapkan, maksudnya bukan saya nggak mau Yosista tapi nggak pernah kepikiran nanti bakal bareng sama orang lain lagi, maksudnya mikirnya tuh itu sama orang Amerika, ternyata ada orang Thailand lagi yang walaupun ya Asia Tenggara tapi kan pasti ada bedanya, dia Buddha gitu kan, sedangkan saya Kristen dan saya Islam, makin banyak keberagaman yang saya rasakan di exchange year itu. Nah, Mi itu salah satu orang yang penting lah dalam kisah setahun saya nanti yang akan saya ceritakan lebih lanjut lagi ini gitu. Ya paling yang aku tertarik tuh yang bagian bawahnya tuh tentang apa? Dia tuh kayak ngenalin komik tentang YouTube gitu ya di awal. Ya, nah gini, saya tuh orang yang tidak tahu cara have fun sebenarnya. Entah kenapa. Saya bukan orang yang suka nge-games, nggak suka. Ya nonton aja sih. Nah itu tuh biasanya tuh dia dikenalin sama kakak nonton apa saya ikut itu. Gitu. Saya nggak terlalu yang apa ya, fans saya tuh apa sih nggak tahu. Terus tiba-tiba ini satu orang anak ini itu sangat ceria dan tahu ada obrolan apa gitu ya. Kok bisa ya dia tuh kayak, nah misalnya kalau di Amerika tuh kan sarkasm ya biasanya, sarkastik gitu. Itu kan dibilang tuh waktu orientasi, kalian nanti jangan mudah tersinggung, apalagi orang Indonesia dibilangin tuh jangan mudah tersinggung sama orang Amerika kalau jokesnya kayak gini, itu namanya sarkasm kayak gitu kan. Saya udah ada tahu tuh itu, tapi kadang-kadang tuh kan kalau pertama kali dengar kan nggak tahu ngerespon kayak gimana ya, nggak terbiasa. Waktu orang ngejokes tuh saya belum bisa balas gitu waktu pertama-tama. Ini orang dia tuh kan saya ceritain kan, Mi itu tuh nggak banyak ngomong sebenarnya, tapi dia imut yang dia tuh bisa ngerespon hal yang sederhana gitu, yang kayak jokes itu jadi nyambung. Ini gimana ya, dia tuh dari mana ya taunya gitu. Nah ternyata dia tuh ngikutin YouTube lah. Kalian pernah nonton Rian Higa gak sih? Aku subscribe, aku nonton siapa yang bisa dia tahu Rian Higa tuh dari Mi lah, itu yang tihi gitu. Dia tuh aku tahu kenapa laptop nonton apa coba. Itu juga berarti 2011 ya. Itu pas benar-benar lagi tingkat, lagi populernya ya. Si Rian Higa itu terus Mi gitu kan. Terus, you have to watch ya benar-benar gitu kan. Ya barulah nggak kan, pantas gitu bisa nyambung lucuan orang Amerika. Iya, ini juga orang Amerika, jokes-jokesnya jokes jenis Amerika gitu.
kan ya nggak udahlah sejak itu. Terus Mi itu selera musiknya bagus, dia emang dia bisa main piano, dia bawa ukulele dari Thailand gitu kan. Dan saya tahu have fun-nya tuh dari dia gitu loh. Untuk dari saya kalau eksibisi saya sendirian di rumah tuh kayak bosan bingung banget gitu. ngomongnya. Terus yang dia, saya tahu yang Boys Avenue dari dia, tahu Nah, yang di itu Song Ha Jung. Nicole, ada namanya Nicole apa di YouTube itu, dia juga yang cover-coveran gitu lah, itu taunya dari dia. Terus tahu Sung Ha Jung itu gitaris dari Korea, itu taunya dari dia. Pokoknya banyak nih yang oh iya pantas juga di sini gaul gitu. Saya kan nggak gaul jadi nggak tunggu dulu. Seru sih maksudnya, jadi kalau punya, awalnya kan ada yang bilang tuh agak emang dari awal tuh kayak nggak mau punya, karena takut-takutin kalau double placement kan, namanya itu double placement, jadi satu tempat tuh kita dapat berdua gitu. Ini tantangannya tuh nanti ya kayak kita itu loh ya nanti perhatian musuhnya jadi nggak buat kita aja, nanti gitu, nanti ada cemburu-cemburuan yang gitu kan kalau orang ngomongnya. Kalau belum nggak tahu siapa ya kan masih kayak main. Tapi ya kita kan, saya kan aslinya bertiga bersaudara, saya ya nggak sekaget itu ketika memang punya saudara akhirnya, itu malah jauh lebih fun sih punya, karena memang di rumah saya itu yang saya ceritain di waktu itu kan, jadi rumah husband saya tuh punya 3 anak, dan 3 anaknya tuh nggak di rumah. Jadi kalau di rumah kan krik-krik juga sebenarnya, cuma berdua doang. Udah sih itu, udah semua. Okay. Ditunggu ya cerita selanjutnya. Apa saya harus update-nya lebih sering ya? Tapi kalau Nggak, update-nya lebih jangan sih, saranku jangan gitu. iya, kalau update lebih sering saya harus lebih cepat menyelesaikan ya, saya belum beres juga. masih